yang saya kasihi? Ada sukacita? Ya. Sepertinya tidak semua datang pada malam hari ini, tapi apapun itu Bapak Kepala sudah himbau, yang dengar-dengar adalah puji Tuhan. Baik saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Mari saya hormati saudara untuk tampil berdiri. Kita hormati Tuhan. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-33 kitab Roma. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa amin. Silakan duduk. Puncak daripada pembacaan ini ayat 36. Dia mengambil satu kesimpulan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Apapun yang saudara miliki, apapun, baik kesehatan, uang, waktu, alam raya, segala sesuatu adalah dari Dia. Supaya kita tahu diri, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian oleh Dia ada ini semua, oleh Dia. Saudara boleh punya keluarga, oleh Dia. Tuhan yang bekerja. Apapun saudara miliki, Dia yang menggerakkan. Oleh Dia bisa ada. Itu poin yang kedua. Dan kemudian dan kepada Dia. Kita harus mengabdi kepada Dia, bukan kepada apa yang kita miliki atau kepada hal-hal yang lain. Kita harus mengabdi kepada Dia. Itu sebabnya kita perlu datang beribadah, perlu melayani Dia, memberi hormat, tahu bersyukur. Sebabnya Bapak Gembala ingatkan, mari datang, udah 365 hari kita dilindungi Dia, suka duka. Ya, kita bisa lewati, ada duka di hati, ada air mata, macam-macam, ada krisis. Jangan lupa saudara, bukan untuk kita genggam. Satu kali semua lepas ketika nyawa, meradang nyawa. Lepas semuanya. Apa yang kita genggam, otomatis lepas. Semua. Kita mau tahan hidup kita ini tetap bernapas, lepas. Tidak bisa. Kita mau tahan job, kalau Tuhan tidak kasih, lepas job dan hal yang lain. Saudara, jadi semua kita ingat, segala sesuatu adalah dari Dia. Sepatu yang saudara pakai dari mana? Dari toko. Ya memang. Kalau tidak ada uang saudara, kalau saudara tidak sehat, bisa ngapain beli sepatu kalau kaki kita luka? Kan begitu. Jadi semua kalau hitung-hitung memang dari Dia. Itu sebabnya kita perlu tahu bersyukur, beribadah seperti pada malam hari ini. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada orang yang menyombongkan diri. Kita harus punya waktu, kesempatan memuliakan Tuhan melalui apa yang ada pada kita, melalui tubuh kita, melalui talenta kita, melalui harta kita. Jangan lupa pakai memuliakan Tuhan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja jemaat yang ada di kota Roma.
Jemaat di kota Roma bukan hasil penginjilan Rasul Paulus. Sudah ada di situ Rasul Yakobus sebagai gembala. Tapi dia melihat karena di kota Roma banyak orang Yahudi mulai lupa diri yang sudah Kristen. Jadi dia perlu kirim surat melalui seorang kurir, tidak langsung, supaya melalui surat itu sebagai pendahuluan. Satu kali dia ada waktu pergi ke kota Roma, jemaat di Roma sudah mengerti apa maksud kedatangannya, dan dia menulis surat itu. Kalau kita baca semua kitab Roma ke belakang, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dari sekian banyak, tetapi tidak berlaku setia kepada Tuhan. Udah dipilih, nggak tahu diri, justru menolak Tuhan. Nah, mereka menganggap sebagai bangsa pilihan keturunan Abraham, keturunan bapak leluhur, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Tidak, saudara. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus supaya kita sebagai orang-orang Kristen pun, saudara, kita bisa mengatakan saya Kristen, tetapi yang Tuhan mau lihat iman, betul-betulkah beriman, percaya kepada firman, mendengar dan melakukannya. Itu orang beriman. Jadi kalau hanya sekedar saya Kristen, saya kenal presiden, ya kenal, tapi bagaimana? Orang Israel tidak semuanya kata kitab-kitab yang sebelumnya pasal ini, tidak semua orang Israel yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Itu dikatakannya. Tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Hanya yang disebut anaknya adalah dari Ishak. Tidak semua orang Israel itu diselamatkan. Dikatakannya hanya yang tersisa. Yang sampai ke tanah Kanaan hanya yang tersisa. Yang lain dihukum di padang gurun. Demikian juga orang Kristen. Dia mengingatkan. Kalau kita baca pasal 11 ini, ayat 25, penyelamatan Israel. Dia mau mengingatkan bahwa kalian turunan Israel Yahudi udah menjadi Kristen. Ingat Israel yang dulu sebagai orang Yahudi, tidak semua Tuhan selamatkan. Kita lihat sejenak mundur sekilas. Ayat 26 pasal 11 ini dikatakan, pasal 11, perhatikan Alkitab saudara. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, karena dari Sion dikatakan datang penebus. Kita lihat ayat selanjutnya, mundur ke ayat 25. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel, jadi tidak langsung kalau orang Israel, kalau orang Kristen, sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai lengkap jumlah dari bangsa itu, jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk. Jadi saudara, dia adalah pokok anggur, tapi tidak berbuah, tidak menjadi berkat. Kemudian diambil anggur liar, dicangkokkan. Dan dikatakan nanti sampai semua yang liar-liar termasuk kita ini diselamatkan, baru nanti kembali orang Israel terima Tuhan Yesus. Jadi dia diurut supaya orang Kristen pada zaman itu ingat, nenek moyang kalian memang sudah bertobat jadi Kristen, tapi perlu benar-benar beriman kepada Tuhan. Pasal 9 ayat 4 sampai 8 untuk mengingatkan. Sebab mereka adalah orang Israel, ayat 4 pasal 9. Mereka telah diangkat menjadi anak. Memang kebetulan ya, dari sekian banyak bangsa di dunia, ada bangsa Arab, ada bangsa Edom, dan lain sebagainya. Entah kenapa lah dipilih bangsa Israel jadi anak.
Karena Tuhan sudah tentukan dari bangsa ini nanti akan lahir Mesias dari bangsa Yahudi. Dan di ayat yang lain dikatakan tidak ada nabi yang lahir di luar Israel. Mau nabi apa? Dari Musa, Abraham, Elia, yang ada dari Allah. Tidak ada. Dan nabi yang terakhir adalah Yesus Kristus. Itu pilihan. Ayat kedua, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kata Rasul Paulus, karena dia orang Yahudi. Aduh, kasihan kali bangsaku yang bandel ini. Aku maulah dikutuk asal selamat orang-orangku. Begitulah baiknya Rasul Paulus. Sebab mereka adalah orang Israel, ayat 4. Mereka telah diangkat menjadi anak, ayat 4. Dan mereka telah menerima kemuliaan perjanjian-perjanjian hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Karena melalui Musa orang Yahudi hukum Taurat. Jadi kalau ada agama lain mengatakan hukum Taurat, hukum ini, hukum itu, mereka tidak tahu. Mereka orang Arab. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ayat 5. Dia jangan bangga dengan seperti itu. Secara jasmani, yang ada di atas segala sesuatu, dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan kalau kita baca, tujuan daripada surat Roma ini adalah supaya jemaat itu tetap menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dengan taat, ketaatan. Jangan ada merasa aku hebat, aku ini, aku itu, sehingga lupa kebaktian, lupa memuji Tuhan. Kita lupa yang kita cari itu kalau Tuhan tidak izinkan untuk sampai di kantong saudara, di dompet saudara, di rumah saudara, tidak jadi. Kesimpulannya tadi di ayat yang terakhir pasal 11 tadi, bahwa dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat. Tadi katakan di ayat yang kita baca dari mulai ayat 33. Dia berkata selanjutnya, oh alangkah. Ini adalah satu doksologi atau lagu pujian dan doa daripada seorang Paulus kepada Tuhan. Mengingat dia adanya sebagai orang Yahudi yang tadinya mau membinasakan orang Yahudi, tapi ditangkap oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Kenapa mesti aku dipilih menjadi rasul? Dan dia melihat ke belakang, flashback kehidupannya. Dan dia mengatakan, mengingatkan saudara orang Israel yang ada di Roma, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat. Jangan pakai hikmat diri sendiri, tapi pakai hikmat Allah. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Tuhan lebih tahu tentang diri saudara, background, dari mana asal, sedang kemana, dan akan kemana Tuhan tahu. Karena Dia si pencipta. Seorang ayah lebih tahu tentang anaknya daripada orang lain. Selanjutnya dikatakan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Saudara sudah alami 2023, 2024, di mana keputusan-keputusan Tuhan saudara boleh lalui. Dan sungguh tak terserangi jalan-jalannya. Ya, Pak Gembala kalau udah akhir tahun agak sedikit galau karena harus melihat ke belakang. Semua tidak saja tentang diri, tentang kesehatan, tentang pelayanan, jatuh bangunnya, tentang keluarga, anak, cucu, semua lah. Ada yang salah, kenapa begini? Macam-macam. Dan pada akhirnya berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat. Kita kadang-kadang tidak terima apa yang terjadi. Kita mau berontak. Dan akhir ini, dan di akhir ibadah ini, mari kita katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan. Ingat, kalau mau jadi kaya dekat sama Tuhan.
Takut akan Tuhan permulaan daripada segala hikmat. Dengan hikmat saudara boleh mencari karena berjalan otak. Tapi kalau bukan dari Tuhan, saudara pakai hikmat saudara, nggak ada saudara bawa, nggak ada. Dan pengetahuan Allah, Tuhan lebih tahu diri kita. Itu sebabnya Dia selalu arahkan kita ke jalan yang diinginkannya untuk bisa lebih diberkati. Dia lebih tahu. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Yang memang kita sudah lalui. Dan di akhir ini kita mulai berpikir, wah kenapa ya aku lewati ini. Anak sakit mungkin, habis uang, kena tipu, kecelakaan, mobil rusak, dihina orang, dimaki-maki orang, sangat diremehkan mungkin. Tidak dihargai yang anak, tidak dianggap oleh istri atau suami, dan lain sebagainya. Jangan marah sama Tuhan kalau ada masalah banyak di 2024. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa doa aku gak dijawab? Kurang apa aku sama Tuhan? Kalau kita selalu mendengar suara Tuhan, tidak mendengar suara hati kita, mengandalkan pikiran kita, saudara akan takut. Takut kuliah, takut kerja, takut naik sepeda, takut bawa motor. Bisa nggak? Banyak orang takut. Takut ditabrak orang nanti. Macam takut merit. Sekarang ini banyak orang takut merit. Banyak apa banyak? Coba dijawab, banyak apa banyak? Banyak kali pun. Kenapa? Melihat banyak liku-liku dalam keluarga menjadi takut. Bapak Gembala tidak tahu akan menjadi bagaimana ketika menikah itu. Tapi dengan iman harus berangkat. Ya banyak. Oh banyak drama-drama terjadi memang. Bukan hanya drakor saja. Apakah saudara menjadi takut? Peristiwa Sambo terjadi. Banyak orang gak mau jadi masuk di Apol. Saudara, perlu kita dekat sama Tuhan. Untuk bisa melangkah. Terlalu takut. Jadi saudara, kalau saudara dapat kesulitan, jangan langsung ngambek. Gak mau datang lagi beribadah. Aku tak mau lagi melayani, aku tidak mau lagi ini itu. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan itu untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu memperhatikan hal-hal yang lain. Jadi kita tidak perlu marah sama Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Seringkali kita ngasih saran sama Tuhan. Aduh, kenapa ini yang dikasih? Ku minta yang ini, ku minta yang putih, dan pula yang hitam. Ya, ku minta yang joknya ini untuk aku, dan pula yang ini. Bukan dari Tuhan. Pernah begitu? Lain yang diminta, lain dikasih. Pernah? Pernah kali pun. Tapi kalau itu dari Tuhan, semua indah pada waktunya. Ingatlah, semua indah. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Seolah dia mengatakan, aku udah kasih ini sama Tuhan, aku aja menjadi Tuhan yang mengatur. Sehingga dia bisa menggantikan, ada yang bisa menggantikan Tuhan. Dan akhirnya dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Amin. Amin. Tuhan punya rancangan yang bisa berbeda sama kita, bahkan sangat jauh bedanya. Dalam kitab Yesaya 85
Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Tolong dalam teksnya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku, kata Tuhan ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Saudara, karena kita tidak maulah mengikuti rancangan Tuhan, makanya nggak jadi. Planning kita ini, tahun 2005 planning hanya dulu sama Tuhan, kali-kali Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu yang sedang engkau jalani itu bukan jalan yang kutunjuk, bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Seperti tingginya langit dari bumi, berapa tahun cahaya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sebabnya saudara perlu berdoa dan berani melangkah. Jangan terlalu minta dengan syarat dari diri kita, tapi mintalah Tuhan yang mengarahkan. Dalam setiap rancangan apapun. Udah berlalu 2024, udah yang lalu biarlah berlalu. Tapi itu menjadi pelajaran bagi kita di tahun yang baru ini, saudara. Kalau semuanya adalah dari Tuhan, jangan lupa kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, apapun itu. Jangan lupa kita memuliakan Tuhan. Kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Salah satu. Boleh dibaca dalam teks itu? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Selanjutnya, apa akibatnya? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pembarasanmu akan meluap dengan air buah anggur melimpah-limpah. Kenapa belum bisa melimpah-limpah? Karena kita lupa memuliakan Tuhan yang empunya dari Dialah, bagi Dialah, oleh Dialah. Saudara, boleh dunia berkecamuk, tapi kalau saudara ada bersama Tuhan, 2025 semua yang diramalkan orang yang menakutkan itu tidak terjadi pada hidupmu. Amin. Amin. Kalau nggak aminkan ya silakan. Jadi saudara, kita bukan diri kita sendiri lagi. Kita telah dibeli, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau tadi dengan harta, yang kedua, yang saudara kurus, kecil, gemuk, pendek, tinggi, jelek, ganteng, pakai tubuh melayani Tuhan. Kalau boleh tambah lagi kaum bapak di sini kalau nyanyi, pakai badan-badan yang kekar itu, ibu-ibu, nggak capek kan jalan ke depan ini? Nggak capek kan? Nggak, berapa meter lah. Padahal kalau di luar kan buat saudara jalan kemanapun untuk jumpa kawan. Jam berapapun kalau di luar, Bapak Gembala lihat kuat, tahan apa bicara? Tahan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, mumpung masih ada tubuh ini. Amin. Mumpung masih ada loh. Satu tahun, supaya kita hitung lagi kebaikan Tuhan ya malam hari ini. Kalau kita bersyukur, tadi Bapak mengatakan galau, artinya betapa baiknya Tuhan itu sama saya, walaupun banyak kesulitan yang gak bisa diterima, tapi Tuhan kasih kekuatan di berbagai hal. 1 tahun berapa bulan?
Berapa minggu? Nah, berpikir 52. Berapa hari? Berapa jam? 8.760 jam. Berapa menit? 525.600 menit. Itu menitnya. Berapa detik? Yang kita sudah lewati supaya kita tahu ke belakang. 31.536.000 detik. Bayangkan detak jantung. Begitu detiknya itu dikatakan 31.536.000 detik. Dulu waktu Bapak gembala anak-anak, ada mata uang yang berlaku pada waktu itu, tapi terus berubah sampai makin besar makin berubah. Ada uang 100 perak, ada uang 5 perak, 5 rupiah. Sekarang nilai terkecil 500, udah ratus, dulu belum. Makanya dulu disebut limper peda dong, 5 perak, gak ada. Dulu. Sekarang tidak ketemu lagi uang itu. Kalau ketemu gak laku, nilai nominal kecil. Kalau Bapak gembala, lihat kadang-kadang anak-anak main, kalau jatuh uangnya 200 nggak diambil, 500 pun jarang diambil. Karena ketika nyapu gereja ada saja uang seperti itu, uang 100, karena nggak dianggap. Nominal yang saudara kasih sama anak-anak mungkin 2.000 paling, 5.000 lah. Tapi dulu ada 5 perak. Saudara kasih, kalau sekali tarikan nafas itu detik, kita hargai harga yang terendah, yang tidak laku lagi sekarang, 100 rupiah, bukan 1.000 ya, bukan 1.000, 100 rupiah, dan gak laku. Supaya kita tahu kebaikan Tuhan itu. Kadang-kadang kita anggap remeh, kita tahu menghargai Tuhan. Jika itu 100 rupiah, itu berarti berapa kita bayar sama Tuhan? Kalau 100 perak setahun, ya kita renungkan dulu hari ini berapa kita harus bayar. Tahu jumlahnya? 3.153.600.000. Punya duit, mau bayar. Harga terendah loh, 100 perak. Banyak kali kita lupa kebaikan Tuhan. Kita pikir semua milik Tuhan, talenta, waktu, uang, semua dari Dia. Saudara bisa menyetir mobil karena siapa? Bukan sekedar pandai. Tuhan kasih kesehatan sama tangan kan? Amin. Tuhan kasih. Coba ini kaku. Kaku aja, mana bisa? Coba kaki kita tiba-tiba kram, mau bawa mobil takut keren, gak bisa. Jadi kalau kita pikir-pikir betapa baiknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena hal sepele kita lupa kita harus pikir Tuhan kenapa gak kasih ini? Anakku perlu ini, kenapa? Malam hari ini kita perlu mengingat Tuhan. Di setiap tarik nafasku adalah karena Tuhan. Aku tak bisa bayar. Pernah lihat uang 3M? Dan kalau itu harus saudara bayar, saudara tidak mampu. Mari ke depan kita lebih tahu, ingat Tuhan, ingat beribadat, muliakanlah Tuhan. Amin. Sebab tadi di ayat yang terakhir dikatakan, sebab segala sesuatu, ini pegang ayat ini, pulang ke rumah supaya saudara ingat Tuhan. Ada dulu lagu dunia, waktu makan ingat kamu. Apa gue lihat lagu-lagu gitu? Ini ingat kamu, ingat kamu. Apa ingat Tuhan?
Kita amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Satu kali saudara adalah seorang ibu, dia melihat anaknya bawa buah apel, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan, besar, merah. Supaya kita tahu, saudara, hati-hati menilai Tuhan. Seringkali kita mau menasihati Tuhan, menasihati orang yang lebih rohani dari kita. Ya, seringkali cepat berkata mengkritik. Supaya kita hati-hati dalam menilai. Siapapun, itu sebabnya Bapak Gembala tidak berani menyepelekan serendah apapun seorang jemaat di mata orang lain. Bapak Gembala kejar itu, walaupun tidak dihargai. Tidak dihargai, tetap jalan. Nah, buah apel, aduh, mama udah lama nggak rasakan apel. Bagi anak, si anak berdiri di depan mamanya, megang buah apel. Mamanya boleh berpikir, anakku ini kan baru kemarin lah anakku di demam tinggi. Aku peluk dia sampai dia sembuh. Aku baru coba minta apel, langsung dia berpikir, anakku ini kok begini. Anak terus memegang apelnya. Ini kita mau lihat saudara sebagai ibu bagaimana berpikir tentang anak. Demikian juga kita bagaimana kita berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang firman Allah. Posisi kita sebagai ibu, tempatkan diri saudara. Nah, kasih dulu sama anak. Anak berpikir, anakmu kali pelit pun minta ampun. Poin pertama begitu. Kemudian tiba-tiba si anak itu gigit apel yang di tangan kanan. Ya ampun, makan sendiri, pelit di hati. Kalau udah dimakannya, masa mau dikasih lagi sama mamanya? Selesai dimakan satu gigitan, tiba-tiba gigit lagi apel yang kedua. Aku minta lagi nih, udah bekas mulutnya semua. Siapa dari mana sifatnya ini? Dia langsung bilang anaknya pelit, tak sayang sama mama. Begitu kadang-kadang kita menilai Tuhan. Tapi tiba-tiba anaknya bilang, setelah dicoba dua-duanya makan, "Mak, kasih dari kiri, ini untuk mama." Kasih tangan kiri pula. Udah bekas mulut, kasih pula. Itu hanya ilustrasi. Rupanya kita tidak tahu apa yang dipikirkan anak. Baik, dia waktu itu berpikir, aku harus kasih yang terbaik buat mama. Itu di hatinya. Kemarin mama peluk aku terus sampai aku bilang bermamanya, aduh, gimana nih Tuhan, yang mana yang aku kasih? Itu udah ada di hatinya hal yang baik. Yang kedua, dalam pikiran si anak itu adalah, nanti saat aku kasih ke yang kiri ini ternyata asam garam. Ya, kalau aku kasih yang kiri ini ternyata asam kali. Jangan dulu. Ku kasih kanan ini ternyata tidak renyah. Pernah beli apel rasanya asam? Pernah rasa seperti kapas, nggak renyah, nggak kayak gitu, pernah? Pernah kan? Jadi anak itu rupanya berpikir, tak tahu aku apa yang misalnya. Itu sebabnya dia coba. Baik nggak anak seperti itu? Dipikirnya lah, nggak enak. Tapi dia tunjukkan sama yang telatnya. Gigi yang kiri, manis, renyah. Langsung dia kasih pakai tangan kiri. Ini mah. Baik nggak anaknya? Baik nggak anaknya? Baik. Dia pun dikasih pakai tangan kiri. Baik.
Dan yang dikasih adalah yang renyah dan manis. Walaupun pakai tangan kiri, nggak mungkin kotor lagi. Ini mah. Begitulah Tuhan itu kadang-kadang sama kita. Kita pikir rencananya tidak baik. Selalu rancangan Tuhan yang manis buat saudara. Amin. Amin. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu memberi yang terbaik. Apapun yang berlalu itu biarlah berlalu. Tapi ingatlah, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat saudara. Sebentar malam, kita tinggal berapa jam lagi tinggalkan tahun ini. Bawalah rancanganmu yang terbaik kepada Tuhan. Apakah akan peristiwa yang lama terjadi lagi? Atau adakah rezeki baru? Bawa dalam doa. Jangan saudara pikir sehat di 2024 semua lancar. 2025 akan semua lancar. Jangan dulu berpikir begitu. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Itu tadi kata Tuhan. Setinggi langit dari bumi. Tapi kalau saudara pegang ayat ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Yang ada, saudara pegang sekarang ini. Oleh Dia dan kepada Dia. Yakinlah Tuhan bisa mengambil yang ada. Jangan lupa, Tuhan bisa memberi yang gak ada. Amin. Kita berkata yang mana? Diambil yang ada atau diberi yang gak ada? Itu sebabnya katakan kepada Tuhan, semua dari Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan dengan tubuhku. Aku mau memuliakan Tuhan dengan hartaku. Saudara akan ditolong oleh Tuhan. Yakinlah. Sebab Dia tahu, oh ini untuk yang terbaik. Yang tidak mungkin pasti Tuhan kasih. Beranilah berdoa, minta sama Tuhan. Berani melangkah, jangan jadi penakut. Kalau terus kita takut gak jadi. Seperti orang naik sepeda, gak berani. Walaupun nabrak pohon, gak apa-apa, jalan terus. Pakai lagi, coba lagi. Amin. Amin. Ini harus berani melangkah. Itu hanya contoh tadi, bukan disuruh naik sepeda besok. Hanya gambarannya berani. Berani melepas yang harus dilepas. Berani menerima apa yang Tuhan kasih dan mensyukuri. Sebab segala sesuatu dari Dia. Kalau segala sesuatu dari Dia, Dia bisa kasih. Amin. Dia bisa kasih. Karena dari Dia. Kepingin apa? Minta sama Dia. Jadi dalam doa nanti benar-benar secara khusus berdoa sama Tuhan. Ya. Kalau soal maaf itu nomor sekian. Karena yang paling penting adalah langkah awal bawa doa, ucapan syukur dan memohon sama Tuhan. Setiap keluarga. Jangan langsung pikirkan kembang api, trompet, kue, panggang-panggang, bakar-bakar. Itu nomor sekian. Amin. Semua anak-anak berdoa, tiap keluarga. Sehingga tahun depan saudara bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Apa yang saudara belum punya secara logika, saudara boleh punya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ada banyak rencana Tuhan sama saudara, yakinlah. Ada banyak yang terbaik. Dia tidak merancangkan yang jelek-jelek. Selama saudara dalam Tuhan. Kadang kita tidak terima, tapi di balik semua persoalan Tuhan sedang mengatur. Semua Tuhan atur. Ada janji Tuhan bagi kita. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih buat kasih setiamu.
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih
putus pengharapan. Seorang ibu tadi berharap anaknya baik, tapi dia berpikir negatif. Anakku nakal, dia gigit semua, dia kasih pakai tangan kiri. Ternyata salah, anaknya baik. Tetap berharap, jangan putus asa. Baik saudara yang belum menikah, baik yang sudah menikah, apa doamu? Tetap berharap. Jangan berpikir negatif sama Tuhan, marah, tidak perlu. Makin dekat sama Tuhan, makin dekat. Dan yakinlah, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dan engkau akan diangkat oleh Dia. Sekali lagi nyanyikan pujian ini menjadi doa saudara di akhir tahun ini, yang saudara bawa di mesbah doa setiap rumah tangga. Di setiap mesbah, setiap rumah tangga yang akan saudara bangun di malam ini, pergantian tahun. Minta janji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Walau ada air mata, jangan putus asa, jangan putus asa. Adakan tangan buat Tuhan, adakan tangan buat Tuhan. Adakan tangan buat Tuhan, angkat kedua tangan, hormati Tuhan. Pengorbananmu sempurna, janji-Mu tak pernah dengan kasih Kristus, Om Beng Doli ambil ke depan berdoa. Kenyataanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Makasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Kami rasakan hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau menuntun kami ketika kami dapat sakit penyakit, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan Yesus. Ketika kami lemah, Engkau beri kami kekuatan. Ketika si iblis menyerang kami, Engkau tetap membentengi kami, sehingga kami bisa bergelori membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kami percaya Tuhan tetap melindungi kami. Ya Tuhan, kami tahu Engkaulah pokok dan kami adalah rantingnya.
Walaupun kami mungkin tahun ini tidak berbuah Tuhan di dalam Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap mengasihi kami sehingga kami sampai berbuah di tahun 2025 ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pengharapan dan doa yang